Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini, Selasa malam tanggal 3 Januari 2023. Ada waktu pagi ketika kita tadi dengarkan firman Tuhan pagi, siang kita beraktivitas, dan malam ini sebentar kita akan tidur, istirahat. Karena nanti besok kita tanggal 4, biar hari demi hari kita melangkahlah bersama dengan Tuhan. Dan melangkah bersama Tuhan karena Allah itu roh, maka biar Roh Kudus kami tuntun hidup kita. Tema firman Tuhan, renungan firman Tuhan berkaitan Galatia pasal 5. Saya mau terangkan tentang buah Roh Kudus. Ini penting Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu hidup ini, kata firman Tuhan, harus ada buah Roh Kudus. Artinya sebagai orang Kristen itu ada hasil, ya. Hasil itu adalah buah. Buah itu yang Tuhan mau adalah buah dari Roh Kudus, bukan buah dari kedagingan. Buah kedagingan tidak berkenan sama Tuhan. Berkaitan dengan buah Roh Kudus, kenapa? Allah itu roh. Besok di surga itu bukan masalah daging di surga itu. Dalam Roma pasal 14 ayat 17, kerajaan Allah itu bukan masalah makanan minuman, tapi masalah kebenaran. Itu firman Tuhan, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena Allah itu roh, maka nanti kita tidak makai kekal. Kalau daging mati Bapak Ibu, ya usia manusia dari daging bisa berbuat dosa. Lihat si Hawa itu dari daging, ya itu sudah gagal itu si Hawa toh. Nah, jika manusia banyak gagal karena ikutin daging, maka Tuhan minta Roh Kudus curahkan buat setiap kita supaya kita ubah gaya hidup kita. Jangan menggunakan gaya hidup lama dipimpin oleh daging, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti saya mau terangkan, saudara. Ya, nanti besok saya mau terangkan tentang berkaitan sama perbuatan daging seperti apa. Karena kita manusia ini perlu di tahun yang baru nih. Ya, habis kita merasakan Natal minggu yang lalu. Ya, saya sudah katakan selamat hari Natal, tapi selamat hidup baru. Memasuki tahun yang baru, maka hidup yang baru. Dan hidup yang baru hanya didapati kalau kita dipimpin Roh Kudus. Kalau di kehidupan daging nggak bisa, saudara, masih menggunakan kehidupan yang lama. Oleh itu mari kita minta, biar Roh Kudus kan pimpin hidup kita. Supaya dalam perjalanan hidup kita, ya, supaya nanti jangan salah jalan. Ya, salah jalan, sesat jalan, jalan buntu, tidak mencapai tujuan. Tapi kalau melangkah pimpin Roh Kudus, jalan kita lurus, jalan membawa pada kehidupan kekal, karena di dalamnya ada kebenaran Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Roh Kudus pimpinlah aku dalam perjalanan, biar Roh Kudus akan tuntun hidup kita, dan kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Roh Kudus pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu, amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu, amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah. Dalam Zakaria pasal 4 ayat 6 dikatakan, maka berbicara ya katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun hidup
kita. Amin, haleluya. Roh Kudus pimpinlah. Amin. Terima kasih Bapa. Aku dalam perjalanan. Amin. Terima kasih Bapa. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Oh Yesus, tuntunlah hidupku Bapa. Terima kasih Bapa, sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami akan gagal di luar Yesus. Kami akan hancur. Kami akan menemui jalan buntu di luar Tuhan Yesus. Pimpinlah hidupku ya Tuhan, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku Bapa, sucikan hatiku. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Pikiran seluruh hidupku dipimpin Roh Kudus. Tuntunlah dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya malam hari ini kami dalam milik-Mu. Kuasa hidup kami dengan kuasa Roh Kudus, dan untuk menuntun kami, hidup kami di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami percaya malam hari ini malam yang diberkati Tuhan. Biar langkah demi langkah hidupku tidak pernah langkah sendiri, tapi Roh Kudus kan pimpin hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus, supaya senantiasa hidup kita, hati kita diisi dengan firman Tuhan. Ini penting. Kalau kita diisi dengan perkara pada dunia, hati kita bisa gelap, pikiran perbuatan kita juga gelap. Bisa gampang emosi, marah. Ini buktinya banyak peristiwa-peristiwa di dunia ini, karena mereka ikutin kehendak daging, bergaul karib dengan dunia. Bergaul karib dengan dunia, hasilnya kedagingan duniawi, dan dunia akan lenyap. Tapi kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, perkara dari surgawi, kebenaran Tuhan, perkara yang kekal akan kita terima. Dan nanti kelak kita akan menikmati hidup yang kekal di surga buat selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca perjanjian yang baru sesuai dengan rencana Tuhan, karena suasana masih tahun baru tanggal 3 Bapak ya. Rencana saya mulai Senin nanti minggu depan ya.
Ya, Senin berarti tanggal 9, karena 9 berkaitan dengan Roh Kudus, ya, berkaitan dengan Wahyu. Nanti ini kan Wahyu itu selalu bicara 7 ada roh, ya, selalu bicara roh-roh, ya. Angka 9 itu nanti saya mau kembali kepada kitab Wahyu supaya selesai, memasuki di Wahyu 21 pasal 22 supaya selesai. Nanti selesai itu saya berdoa kepada Tuhan, apakah lanjut untuk perjanjian baru Injil Matius atau per tema, atau saya lanjutkan dengan perjanjian lama juga supaya cepat selesai. Di pagi hari perjanjian lama, malam hari juga perjanjian lama supaya bisa selesai. Tapi itu bukan kehendak saya, karena ini firman Tuhan. Biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Biar saya kan mau bergaul kerap dengan Tuhan, saya mau tanya, yang mana Tuhan berkenan, ya. Sampai kalau kita hubungan akrab dengan Tuhan, pasti Tuhan kasih tahu, ya. Karena Allah itu sangat baik. Kita kan anaknya, kita kan anak. Namanya anak sama apa-apa, bapak itu pasti dekat, saudara. Kalau anak itu mau dekat, kalau anak itu mau jauh, ya susah. Kalau saya sebagai anak mau dekat dengan Tuhan, mau intim, mau hati saya melekat dengan Tuhan. Ya, kalau melekat dengan Tuhan, aman hidup saya, mengalami 7 janji Tuhan. Amin. Saya mau baca firman Tuhan. Mari Galatia pasal 5. Puji Tuhan, semua akan anugerah Tuhan, supaya senantiasa hati kita diisi dengan kebenaran dari Tuhan. Amin. Galatia pasal 5 yang berkaitan dengan buah Roh Kudus. Pasal 5 ayat 22 sampai 23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah, pertama ada 9-nya. Yang pertama kasih, kedua sukacita, ketiga damai sejahtera, keempat kesabaran, kelima kemurahan, keenam kebaikan, 7 kesetiaan, 8 kelemah lembutan, 9 penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin. Puji Tuhan. Roh Kudus akan memberkati kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan, yang dengan setia terus baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan, bukan pelaku dunia. Saudara melakukan dunia, kalau tidak pernah melakukan firman Tuhan, rohani kita mati. Tapi melalui firman-firman yang Bapak Ibu terima, baik dari saya, renungan firman Tuhan tiap hari, pagi malam, maupun dari hamba Tuhan yang lain, silakan Bapak Ibu atur waktu, bisa mendengarkan punya saya renungan, atau mendengarkan semuanya yang bagus-bagus, yang menguatkan iman kita, yang membangun iman kita itu, yang membawa sungguh-sungguh kita kepada Tuhan, membawa ke surga, membawa kepada kebenaran Tuhan. Itu kita ikuti, bukan membawa kepada keduniawian, tapi membawa kita kepada kerajaan surga. Karena itu mari, saya mau terangkan 3 poin saja. Nanti lanjutkan dengan besok. Ini akan 9 bagi 3, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Ya, nanti berkaitan sama yang terakhir itu pengendalian diri. Kasih harus ada Bapak Ibu. Setiap kita harus punya kasih. Karena Allah itu kasih. Jadi kalau orang Kristen tidak punya kasih, yang ada kebencian, jelas itu bukan dipimpin oleh roh Tuhan. Allah itu kan roh. Jadi hidup kita dipimpin, ini kan buah roh. Kalau tidak ada kasih, berarti Bapak Ibu tidak ada Roh Kudus. Pelit misalnya di situ, tidak pernah punya, mau bagi-bagi orang. Sedikit-sedikit pikirin diri sendiri. Orang yang pelit itu tidak ada kasih, berarti orangnya egois. Mikirin diri sendiri. Bagaimana saudara bisa masuk surga? Allah itu kasih kok. Baca saudara. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, ini oleh karena itu, ini firman Allah sudah mengajar kita. Sebagai orang Kristen harus sebagai anak Tuhan, ya, harus punya kasih. Saudara masing-masing koreksi dah, ya. Saya susah menilainya. Bapak masing-masing punya kasih atau tidak. Kalau saya sebagai hamba Tuhan punya kasih, saya mengukur diri saya. Contoh, saya mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara. Saya kan melambaikan firman Tuhan ini kan ada vertikal horizontalnya. Vertikalnya saya menuruti firman Tuhan. Firman Allah katakan, beritakan firman. Ya, membangun persekutuan dengan Tuhan, hubungan vertikal. Dan horizontalnya saya menyampaikan kepada Bapak Ibu. Saya memberikan YouTube sampai saya nggak tidur tuh, bagi-bagi YouTube kan malam pagi malam saya kurang tidur. Saya kadang-kadang tidak tidur. Seringkali saya tidak tidur. Tapi puji Tuhan saya tidak dalam keadaan sakit. Kenapa? Saya beritakan firman. Lebih bagus saya tidak tidur untuk melakukan kehendak Allah daripada tidur saya murtikan daging. Tidur perlu, bukan malam tidak. Tidur itu harus ada. Cuma karena ini kepentingan Tuhan yang saya urus utamakan, belajar saya memprioritaskan
Tuhan dulu nomor satu. Jangan dibalik. Kalau saya ingin tidur, berarti saya tidak pernah menyampaikan firman. Coba saudara pikirkan, kalau saudara tidak mencintai Tuhan, tidak mau ke gereja, tidak mau sembahyang, bagaimana? Saudara harus ada kasih dua, secara vertikal, hidup menurut firman Tuhan, kasih secara horizontal terhadap sesama manusia. Saudara ada berkat lebih, kasih hamba Tuhan, kasih sesama yang mereka berkekurangan. Tidak usah pinjam-pinjam, tidak apa-apa, kasih aja gratis. Saya suka begitu, kasih gratis-gratis. Ya, tapi uangnya memang tidak besar-besar, saudara, kecil-kecil yang sesuai dengan keikhlasan kemampuan kita. Kalau besar-besar tidak bisa, saudara. Ya mana itu, ya kita masing-masing sudah dapat kasih karunia Tuhan. Tapi yang penting harus ada kasih, ini firman Tuhan. Kalau ada kasih, itu berarti Bapak Ibu sudah melakukan firman Tuhan. Misalnya kasih sedekah, ya, pada orang miskin. Seperti Bapak Ibu di suasana Natal yang lalu membagi-bagi berkat dengan hamba-hamba Tuhan. Bagi berkat apa terserah, pokoknya saudara memberikan kasih itu. Jadi pokoknya firman Allah itu bukan teori. Firman Allah bukan diperdebatkan. Tapi perintah firman Tuhan itu harus dipraktekkan dan dilakukan supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, kasih. Dan tapi kasih itu harus selalu saya kaitkan dengan pengendalian diri. Makanya saya kan temanya itu ya, kasih dan pengendalian diri. Harus ada kontrolnya. Bila seseorang ada kasih, ya, tidak ada kontrol, bisa terjadi perselingkuhan. Contoh misalnya antara si A laki-laki, B perempuan. Kasih, saya mengasihi dia. Tapi kalau tidak ada pengendalian diri, bisa aja mengasihi B, bentuknya sudah motivasinya nggak tulus lagi. Ya, bisa terjadi perselingkuhan, perzinahan, macam-macam. Jadi harus ada pengendalian diri. Ya. Terus kedua, sukacita. Harus ada sukacita, karena firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Saya mau selalu kaitkan dengan firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah ini, tetapi harus sukacita dikaitkan dengan pengendalian diri. Sebabnya sukacita tanpa pengendalian diri nanti bisa kebablasan, saudara. Ya bisa mabuk, ya bisa berbuat dosa. Sukacita dunia kan mabuk-mabukan, minum-minuman keras, terus berzina, karena tidak ada pengendalian diri. Maka penting kasih pengendalian diri, supaya tidak terjadi perselingkuhan, tidak sombong, dan pokoknya ikuti firman Tuhan. Termasuk dengan sukacita, bersukacita. Makanya dikatakan di dalam Tuhan. Berarti kalau bicara Tuhan, jadi jelas ada remnya, ada pengendalian diri. Tuhan, firman Tuhan. Sehingga demikian hidup kita tidak berdosa kepada Tuhan. Terus yang ketiga, damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu perintah Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 27, itu Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan memberikan damai sejahtera. Saya mau baca. Itu perintah Tuhan sendiri tuh. Yesus dia ngomong. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Di dalam Kristus kita ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tapi tetap di dalam kendali diri. Damai sejahtera kalau tidak mengendalikan diri, seperti contoh tahun yang lalu, ya, kita mengadakan Natal, damai sejahtera. Ceritanya kalau dulu saudara, ya, ada orang-orang Kristen terlalu berlebihan melaksanakan ibadah Natal, bukan ibadah perayaan Natal, damai sejahtera penuh, tapi saudara perbuatannya kotor, bercuman, terus mabuk-mabuk, bersukacita iya tapi ngawur. Katanya memberikan damai sejahtera, tapi berdamai sejahtera ikutin daging, tidak ada pengendalian diri. Nah, maksud Tuhan di sini damai sejahtera dari Tuhan, karena itu berkaitan dengan kerajaan Allah, ya. Karena dalam Roma pasal 14 ayat 17, kerajaan Allah itu ada damai sejahteranya, saudara. Saya mau lihat ini. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Nah ini ada kendalinya Roh Kudus, makanya disebut buah-buah Roh Kudus. Makanya kalau setiap kita orang Kristen nggak ada damai sejahtera, perlu kita koreksi diri. Jangan-jangan belum dipimpin Roh Kudus gitu aja. Kalau seorang anak Tuhan ribut terus dalam rumah tangganya, suami ribut, istri dengan anak ribut, tidak ada damai sejahtera, saudara gampang ukurnya. Berarti jelas tidak dipimpin Roh Kudus. Kan buah Roh Kudus ada sukacita, ada kasih, ada damai sejahtera. Nah ini pentingnya kita mengerti firman Tuhan supaya kita koreksi diri.
Apakah kita nih dipimpin Roh Kudus atau masih dipimpin oleh daging? Kalau saudara sedikit emosi, sedikit tersinggung, mau marah-marah, berarti saudara belum dipimpin Roh Kudus. Tapi kalau pimpin Roh Kudus mau marah, kendalikan diri. Nah, pengendalian diri terjadi. Sehingga kita menciptakan damai sejahtera. Suami, istri, dengan anak, semua di dalam gereja. Ciptakan damai sejahtera. Dalam pelayanan dengan seorang, ciptakan damai sejahtera. Ya, karena itu yang maunya Tuhan. Supaya kita senantiasa dipimpin Roh Kudus. Dikendalikan diri kita oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ada 3 poin. Yaitu buah Roh Kudus. Itu kasih. Karena kasih itu dari Tuhan. Sukacita juga dari Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Damai sejahtera itu perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 7. Damai sejahtera dari Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu semua diberkati melalui firman Tuhan malam ini. Terimalah kasih Tuhan. Terimalah sukacita dari Tuhan. Terimalah damai sejahtera Tuhan. Amin. Dipimpin Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Roh Kudus pimpinlah. Amin. Haleluya. Aku dalam perjalanan. Amin. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh. Lindungi oleh kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Roh Kudus pimpinlah. Benar Bapa. Roh-Mu ya Tuhan berkuasa dalam hidupku. Aku dalam perjalanan dan masih jauh di tahun 2023 ini Tuhan. Jangan sampai aku jatuh. Lindungi oleh kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Selamat berbaring tidur. Tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan Roh Kudus akan tuntun hidup kita supaya kita melangkah di dalam pimpinan Roh Kudus. Yaitu ada kasih, ada sukacita, dan ada damai sejahtera oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.